Waalaikumsalam. Silakan masuk Pak. Monggo duduk. Nggih, matur nuwun, terima kasih Bu. Nggih. Bu Yanti hari ini. Nggih. Uh, Gimana Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jenengan bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah secara fisik sehat walafiat Bu. Tapi secara batiniah belum sehat Bu. Oh, berarti ada sesuatu yang difikirkan ini nggih Pak. Nggih, makanya kan saya kesini mau konsultasi sama Ibu. Boleh minta waktunya sebentar Bu? Monggo. Saya ada waktu kok buat jenengan. Bagaimana Pak? Nggih, minta waktunya sebentar antara 10 sampai 20 menit lah Bu. Iya, siap. Jadi tujuan Pak Vindoko ke sini ini dalam rangka apa ya? Ini Bu, ada siswa kesulitan dalam mengendalikan siswa yang suka berbicara di kelas. Istilahnya kurang memperhatikan dalam pembelajaran Bu. Oh begitu. Jadi Bapak Vindoko ke sini karena ada permasalahan di kelas, ngoten nggih Pak nggih? Nggih Bu. Ya. Terus Bapak Vindoko pengen saya untuk apa ini? Nggih, ke sini saya mau menemui jenengan dan mau curhat suatu permasalahan yang saya hadapi seperti saya sampaikan tadi Bu. Nggih. Baik Bu. Di sini saya mau menyampaikan ini Bu, ada beberapa siswa di kelas saya yang susah dalam menangkap pembelajaran Bu. Terutama di pelajaran mata pelajaran saya. Yes, sebentar. Jadi Bapak Vindoko ke sini karena ada permasalahan di kelas dan ingin saya membantu jenengan gitu nggih untuk mengatasi permasalahan tersebut. Gitu, Pak? Nggih, Bu. Nggih. Baik, untuk lebih efektifnya biar saya catat dulu nggih, Pak. Saya izin mencatat dulu nggih. Siap. Biar rencana jenengan dan nanti jalan-jalan rencananya bisa tercatat dan tersusun gitu. Nggih, Pak. Apa yang jenengan rasakan di kelas, Pak? Kendalanya apa ini? Yang saya rasakan di kelas itu gini Bu, ada beberapa siswa itu susah untuk mengikuti atau menangkap pelajaran yang saya ajarkan Bu. Gitu. Jadi kalau saya menjelaskan itu, anak-anak itu ada yang ngobrol sendiri, tidak mau memperhatikan materi yang saya ajarkan Bu. Jadi anak-anak kurang fokus gitu nggih Pak di pembelajarannya jenengan nggih Pak? Nggih, kurang lebihnya seperti itu Bu. Ya. Jadi inginnya Pak Vindoko ini anak-anak seperti apa? Ya, satu pengen fokus. Fokus itu kan dalam artian harus memperhatikan pembelajaran yang saya ajarkan. Ya, Bu. Selain itu kan kalau saya nanti menerangkan sendiri, anak-anak ngomong kan susah jadinya. Jadi Pak Vindoko ingin anak-anak lebih fokus dalam pembelajarannya Pak Vindoko gitu ya Pak. Selama ini Pak, kalau anak-anak itu tidak fokus dengan pembelajaran jenengan, suka berbicara, Bapak Vindoko cara mengatasinya seperti apa? Ya pertama ya saya nasihatin. Saya nasihatin seperti anak-anak yang lain lah. Nasihatin ya Pak. Apakah anak yang rame itu jumlahnya hanya sebagian, apa sebagian besar, apa masih sedikit gitu di kelasnya jenengan? Ada beberapa anak Bu, sekitar 4 lah. 4 anak gitu. Jadi 4 anak tidak fokus dalam pembelajaran sehingga apa mengganggu Pak teman yang lain?
Kalau mengganggu jelas Bu, soalnya kan kalau anak-anak ngobrol itu kan butuh saling saling saut-sautan nanti, gitu kan. Kalau anak-anaknya ngobrol itu, jadi ganggu temannya yang ingin fokus pada pembelajaran yang materi yang saya ajarkan Bu. Nggih. Jadi ada beberapa anak yang mengganggu, tidak fokus gitu nggih. Nggih Tadi Bu. kan jenengan bilang kalau jenengan itu sudah menasehati. Ya. Dengan menasehati, bagaimana hasilnya, Pak? Hasilnya kurang efektif Bu. Apa aku kurang keren kan Bu? Jadi belum efektif nggih, Pak? Iya. Anak-anak masih diam apa? Anak-anak berhasil diam, berhasil fokus apa bagaimana? Kalau diamnya diam, kalau fokusnya nanti dikasih kuis atau suatu pertanyaan itu kadang bengong Bu, gitu. Jadi diamnya diam, cuma kurang fokus, gitu Bu. Nggih. Berarti dengan menasehati tadi kurang efektif nggih, Pak? Nggih Kurang Bu. efektif. Adakah cara lain, Pak, untuk menangani permasalahan jenengan ini? Ya selain menasehati, saya ajak melakukan ice breaking Hmm, untuk memfokuskan anak-anak dalam belajarnya Bu. nggih. Jadi melakukan ice breaking nggih. Nggih Bu. Eh, nggih, Pak. Ini kan jenengan ngajar kelas berapa, Pak? Kelas 6 Bu. Kelas 6. Jadi mungkin anak-anak sudah beranjak dewasa nggih, Pak. Bagaimanapun anak SD tetap membutuhkan apa? Membutuhkan semangat dari jenengan. Kalau jenengan masih apa patah semangat dalam memfokuskan anak, nanti anak-anak malah malah lebih kurang semangat. Jadi Bapak Vindoko harus tetap semangat nggih, Pak nggih. Siap, siap. Nggih Bu. Nggih, harus tetap semangat. Jadi kalau ada permasalahan gini lebih baik diomongkan seperti ini. Dengan jenengan tadi kurang semangatnya anak-anak, pertama sudah menasihati, kadang juga memberikan kuis kepada anak-anak, sudah membangkitkan semangat anak-anak. Dengan ice breaking juga, jenengan berencana untuk melakukan ice breaking kepada anak-anak. Nggih Selain Bu. rencana tersebut, Pak, adakah rencana yang akan jenengan lakukan untuk memperbaiki, untuk memfokuskan anak-anak kembali ke pembelajarannya Pak Vindoko? Ya, rencana lain yang saya pikirkan itu yaitu saya memakai media pembelajaran yang reflektif Bu. Nggih. Harapan saya media pembelajaran itu bisa membuat anak-anak penasaran dan bisa fokus dalam pembelajaran saya Bu. Bagus itu Pak. Jadi jenengan berencana untuk memakai berbagai media gitu nggih dalam pembelajaran nggih? Nggih Bu. Ya Bu. Biar anak-anak tidak bosen gitu. Bagus Siap. itu yang jenengan rencanakan. Setelah jenengan merencanakan beberapa perencanaan tadi, jika Nggih. ini Pak, di tengah-tengah itu ada kendala, Nggih. rencana apa lagi yang akan jenengan lakukan? Rencana keduanya yaitu istilahnya plan B, masih ada hambatan Bu. Oke. Saya akan melakukan pembelajaran ini memakai proyektor Bu. Oh, pakai proyektor. Nggih. Hmm, Supaya baik. anak-anak itu kan tidak bosen. Nggih. Jadi media tadi hanya mungkin apa media yang kurang apa kurang efektif ditambah lagi dengan media proyektor nggih Pak. Itu Nggih Bu. lebih bagus. Jadi anak-anak bisa bisa mendengarkan, bisa melihat gitu nggih Pak. Nggih Bu. Eh kemudian setiap pembelajaran yang dan rencana yang Bapak lakukan, kan pasti Bapak melibatkan orang-orang, Nggih. maksudnya melibatkan beberapa pihak. Biasanya Bapak Vindoko itu melibatkan siapa aja, Pak? Ya, nanti akan saya libatkan itu rekan sejawat Bu. Nggih. Rekan sejawat terus sama wali murid yang berkompeten Bu. Nggih. Nah, gitu. Jadi saya mengundang hadirkan wali murid yang mempunyai kompeten
di dalam bidangnya masing-masing, Bu. Itu. Dengan pelibatan wali murid tersebut, komitmen Bapak ke depannya apa Pak untuk menjalankan rencana ini? Seperti yang saya bilang tadi, komitmennya yaitu adalah satu, semangat, Bu. Betul. Untuk memberikan pembelajaran yang nyaman dan aman untuk anak-anak. Istilahnya ya wis, anak-anak itu biar bisa betah di dalam kelas, bahagia di dalam kelas. Alhamdulillah nggih Pak, semoga rencana-rencana yang jenengan ungkapkan itu berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dengan kolaborasi tadi dengan wali murid, dengan rekan sejawat gitu nggih. Kita ngajar demi anak-anak ngoten kan nggih Pak. Jadi bagaimana caranya anak-anak itu bisa pembelajarannya bahagia gitu nggih Pak. Ya, yang intinya kita kan berpihak kepada murid, Bu. Nggih Pak. Kemudian dari kegiatan ngobrol-ngobrol ini Pak, saya juga ingin tahu tindak lanjutnya, refleksinya. Saya juga ingin tahu hambatan dan juga keberhasilan Bapak Vindoko. Untuk mengetahui keberhasilannya, untuk mengetahui hambatannya, kita kapan Pak bisa ngobrol-ngobrol lagi seperti ini? Mungkin untuk kedepannya kita ambil waktu seminggu ke depannya, Bu. Siap. Saya menyampaikan refleksi, nanti saya atur jadwal dengan jenengan. Nggih, siap. Bukan ganggu waktu jenengan, Bu. Nggih. Saya siap membantu jenengan. Jenengan kabari saja. Maupun kalau ada kendala-kendala apapun kan kita perlu menangani lagi, ngoten nggih, Pak? Nggih, Bu, matur nuwun, Bu. Terima kasih. Nggih, bagaimana? Nggih pun, Bu, matur nuwun. Terima kasih atas waktu yang Ibu luangkan. Saya sekarang bisa lega karena sudah menemukan solusi-solusi yang tepat untuk pembelajaran yang di kelas. Nggih, alhamdulillah. Berarti ngobrol-ngobrolnya kita ini tadi bermanfaat nggih? Alhamdulillah bermanfaat. Alhamdulillah. Jadi agak lega nggih, Pak. Semoga saya mendoakan pembelajarannya jenengan berjalan dengan baik, rencana bisa dilakukan dengan baik. Ngoten nggih? Nggih, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Nggih, Pak, sama-sama. Kalau gitu saya pamit ke ruang kelas lagi, Bu, nggih. Nggih, monggo-monggo. Ibu, assalamualaikum. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi